Halo teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi di video ini kita akan menampilkan peta dan posisi karyawannya ya, serta lokasi kantornya. Nah, jadi untuk menentukan posisi karyawan ya yang absen, jadi teman-teman bisa eh, buat dulu ya di sini untuk inputannya ya di bawah. Nah, di bawah ini aja ya teman-teman buat atau di tombol ini ya. Nanti akan kita hidden ya. Untuk sementara kita munculkan dulu inputannya input. Nah, tipenya ini teks ya. Kemudian name-nya itu lokasi ya, lokasi aja kita buat. Nah, kemudian ID-nya juga lokasi. Oke, ID-nya lokasi. Terus di sini nanti kita tampilkan untuk map-nya ya. Div. Kemudian di sini ada map ya. Ini ID-nya itu kita buat aja map ya untuk petanya. Untuk stylenya, width-nya kita buat aja 100% ya, 100%. Untuk height-nya ya, height-nya kita buat aja mungkin 400 ya, 400 px. Oke, atau 300 px. Coba kita buat 400 saja dulu ya teman-teman. Nah, oke kita coba lihat. Nah, ini inputannya ya, ini inputan. Oke, nah untuk inputan nih ya, oh ya, sebaiknya kita nggak perlu pakai tombol ya. Mungkin pada template ini font awesome-nya nggak terlalu mepet ya, dan tulisannya dengan font awesome-nya ya saat berada di saat ada di tombolnya. Oke, kemudian di sini kita akan munculkan map ya. Jadi kita butuh yang namanya leaflet ya teman-teman. Nah, teman-teman buka aja leaflet, kemudian di sini ada download. Kita ambil yang ini ya, script mapnya, kopas ya. Kemudian kita pindahkan ke template front end. Nah, kita taruh aja di sini ya. Nah, di sini kita kasih keterangan leaflet paste. Oke. Nah, oke ya. Terus kita ke absen masuk lagi ya. Nah, di sini mapnya nanti. Terus di bagian ini ya. Nah, kita akan memunculkan mapnya dulu ya teman-teman. Kita munculkan dulu untuk mapnya. Nah, mapnya itu kita munculkan mapnya untuk user ya. Jadi di mana posisi user itu mapnya ngarah ke sana ya. Nah untuk mengambil posisi user atau posisi karyawan kita perlu yang namanya geolocation ya. Nah kita ambil aja screennya dari W3 School. Nah ini oke. Ini ada contohnya ya teman-teman untuk ambil posisi ya. Nah ini kita ambil aja ini dulu scriptnya. Oke, nah oke. Di sini teman-teman sesuaikan aja ya. Di sini nanti teman-teman sesuaikan ya. Nanti koordinatnya kita kirim ke inputan ini ya, ke inputan dari ini ya. Kita masukkan ke sini ya, agar ini bisa kita ambil nanti dan kita simpan ke database. Nah, oke. Ini nama inputannya adalah name-nya ID-nya lokasi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman buat di sini ya, di atas ini ya, deklarasikan variabel X itu sama dengan uh, dokumen get by element ya, get element by ID, element by ID. Oke, kemudian
eh, lokasi di koma. Oke. Oh iya, bukan di sini ya teman-teman. Oh iya, bukan di sini ya. Salah. Di sini teman-teman tambahkan ya di show position ya. Show position. Nah, ini dia ya. Di sini teman-teman tambahkan ya show position. Oke. Nah, kemudian di bagian ini, oke, di bagian ini ya. Ini teman-teman ganti aja x titik value ya, x titik value. Nah, x titik value kita ambil ini ya, posisi koordinat dari latitude dan posisi dari longitude-nya ya. Jadi kita gabung ya teman-teman, ini kasih kutip dua, ini koma ya. Nah, posisi dari longitude-nya, jadi kita kirim ke sana ya. Nah, oke, coba kita refresh dulu. Nah, oke, ini dia itu udah mengakses lokasi kamu ya. Ini udah kita izinkan dan kita udah dapat lokasinya ya saat ini ya teman-teman. Oke, kita udah dapat lokasinya. Jadi ini dia yang muncul. Jadi teman-teman tinggal ambil aja scriptnya ya. Nah, ini nanti kalau ini ya, jika jika browsernya support, eh jika browsernya tidak support ya, tidak support eh, geolokasi ya, geolocation. Nah, maka kita akan munculkan ya, kita akan munculkan di sini aja. Nah, kita akan munculkan alert. Kita akan munculkan alert. Ini di cut aja dulu. Oke, kita akan munculkan peringatan alert. Oke, nah geolokasi tidak support ya, not support by in your browser. Oke, nah jika support dia akan ngambil lokasinya ya, kemudian nanti ngirim titik koordinatnya ke inputan lokasi ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita munculkan di sini untuk apanya ya? Kita munculkan map di perangkat ini, map ini ya. Di sini kita munculkan mapnya. Tapi map ini akan menunjukkan posisi dari karyawan, posisi dari karyawan. Nah, untuk mengambil map, teman-teman bisa ke overview. Nah, ini ada contoh dari map ya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil nih var ya sampai sini ya. Sampai ini aja. Kemudian sampai ini ya, sampai ini add to map ya. Oke. Dan teman-teman taruh di sini ya. Nah, saat menampilkan ke lokasi user, nah kita kan udah dapat tuh koordinatnya. Nah, di sini saya kasih keterangan ya, menampilkan map dan posisi karyawan ya. Bukan. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita isi dengan ini tadi ya, teman-teman. Kita isi dengan eh, posisi koordinat dari latitude dan longitude-nya ya. Nah, ini kopas saja ini ya, teman-teman. Bisa teman-teman kopas ya posisi koordinat latitude. Jadi taruh di sini. Oke, kemudian position longitude. Nah, ditaruh di sini ya, teman-teman. Taruh di sini. Oke. Nah, untuk ketinggiannya
Oke, ini kita coba dulu ya, seperti ini. Nah, markernya juga ini disamakan ya, ini disamakan. Oke, ini berarti marker lokasi user ya. Nih. Oke, kita coba refresh. Oke, udah muncul ya teman-teman. Lokasi usernya ada di mana ya. Nah, ini kita lebih zoom lagi ke bawah ya. Nah, biar lebih jauh lagi ya, biar lebih rendah lagi ya teman-teman mapnya. Oke, ini kita zoom. Oke, nah mungkin kita buat maksimalnya 16 ya, 16 aja dulu. Oke, nah tes. Oke, nah ini dia udah muncul ya. Oke, saya refresh lagi. Oke, udah muncul ya teman-teman. Nah ini dia. Nah kemudian kita munculkan ini lokasi user ya. Tampilkan posisi user. Ini posisi kantor ya teman-teman. Nah di sini posisi kantor ya. Posisi kantor. Oke, mungkin untuk kantor ya kita coba samakan aja posisinya di sini ya. Untuk kantor mungkin lebih arah ke sini ya. Nah, saya buka map dulu. Saya setting dulu ya teman-teman, biar nggak terlalu jauh kantornya. Oke, Google Map. Oke, saya ambil ini koordinatnya. Hello. Oke, nah ini dia. Oke, saya taruh ini kan posisi saat ini ya. Nah, kemudian saya taruh di sini ya posisi kantornya. Kita anggap aja kantornya di sini. Oke, jadi kita eh, ke apa itu namanya? Localhost PHP database-nya ya. Kita ganti. Nih, kita ganti ya, teman-teman. Kita ganti lokasi kantornya di setting ya. Nah, ini. Oke. Oke, udah. Nah, ini lokasi kantor ya. Nah, untuk lokasi kantor, oh, teman-teman, oke, kita balikkan lagi ke mobile. Oke, nah ini dia. Oke, kita mau menambahkan lokasi kantor ya. Nah, untuk lokasi kantor, jadi teman-teman di sini kita ambil data dulu ya. Kita ambil data dulu. Kita kan udah ada script ya untuk ngambil data nih admin ya. Nah, data setting ya. Nah, data setting. Oke. Nah, untuk ngambilnya ini kita use dulu ya. Kita ambil ini data setting ya. Nah, ini kita ambil data kantornya. Oke, presensi ya. Function use modal presensi ya. Berarti nggak perlu ya. Kita buat fungsi baru lagi ya. Kita buat fungsi baru lagi. Kita ambil aja fungsi dari model admin ini ya. Nah, kopas. Nah, presensi ya. Eh, model presensi ya di sini public function ya. Eh, data kantor ya. Kantor. Oke, data kantor. Table setting. Oke, udah data kantor. Kemudian kita ke bagian admin. Nah, ini ambil presensi. Nah, itu di bagian ini ya, teman-teman. Ini kita tambahkan dan masuk ya. Di absen keluarnya juga nanti kita tambahkan juga ya, teman-teman. Data setting. Kemudian di sini kita buat kantor ya, kantor. Ini juga kantor. Nah, ini model model presensi ya, model presensi. Nah, ini tadi data kantor ya, teman-teman. Data kantor. Ya, data kantor. Ini juga data kantor. Oke, kita refresh. Berarti kan nggak ada yang error ya. Nah, udah. Nah, tadi data kantornya kan berada di sini ya posisi kantornya. Oke. Terus untuk data kantor kita tinggal panggil ya teman-teman.
kita tinggal panggil di sini kantor mana dia? Absen masuk ya, di absen masuk. Nih, posisi kantor itu juga kita gunakan L marker ini. Cuman ini kita ganti dengan dolar kantor ya. Ini hapus juga ya. Di dalam ini kantor lokasi kantor ya, kantor. Oke. Nah, nanti akan muncul dua koordinat ya, teman-teman. Maka akan muncul nanti dua koordinat. Oke. Ini koordinat kantor, ini koordinat kita ya. Nah, ini kita bedakan ikonnya. Untuk membedakan ikonnya, teman-teman bisa ambil builder ya, PNG. Aja gambarnya builder building ya, building. Oke, mungkin untuk ngambil data kantornya di sini saya menggunakan ini aja ya, teman-teman. Saya mau ambil ini. Eh, mungkin ini coba dulu ini. Kalau bisa transparan belakangnya ya, teman-teman. Oh, ini enggak transparan ya. Kita cari yang betul-betul transparan ya, teman-teman. Nah, saya coba ambil ini. Oh, enggak juga ya. Kalau bisa uh, angle gambarnya itu dari atas ya, dari atas ke bawah ya, biar karena dari map biar enak aja nanti dilihat, karena dari map itu dari atas ke bawah ya. Ambil dari atas ke bawah. Oke, teman-teman download aja dulu ya, teman-teman. Cari aja kantornya kira-kira yang seperti apa. Nah, ini ya. Mungkin ini ya. Saya ambil yang ini aja dulu untuk sementara. Nah, karena ini saya diklik itu transparan belakangnya. Ini. Oh, enggak ini. Yang yang kira-kira yang ini aja ya, teman-teman. Boleh yang ini. Oke, teman-teman download. Oke. Ntar ya, kita cari dulu yang enak dilihat ya. Mungkin ini aja ya, saya pakai ini aja ya. Klik kanan, save image as. Nah, ini PNG ya. Nah, jadi harus PNG ya, teman-teman. Oke. Nah, ini sebut aja namanya kantor ya. Oke. Nah, ini kantor. Oke. Kita pindahkan ke www folder project public ya. Oke. Di ini ya, kantor. Nah, ini. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal ke ini. Oke, eh, kita ganti ya untuk ikon kantornya yang ini kita ganti. Itu ada namanya custom marker ya, teman-teman. Nah nih custom icon ya, marker dengan custom. Nah, ini dia kopas saja dulu ini frame-nya, terus teman-teman tambahkan di sini. Oke, nah ini kantor icon ya, kantor icon. Oke, nah shadow-nya dihapus. Nah, ini left left, ini base URL. Ini filenya ya, ada di mana? Base URL ada di eh, titik slash itu kantor titik png. Oke. Nah, kemudian ikonnya, oke, di sini tambahkan ya, teman-teman. Kita udah bisa lihat contohnya ya. Nah, ini setelah kurung kotak ya, koma icon. Nah, setelah kurung kotak, koma. Nah, komanya double ya. Nah, ini ambil variabel ini ya, teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, nah ini dia ya. Ini posisi kantornya ya, teman-teman. Nah, ini kantor kita ya. Nah, di sini kita akan tampilkan radiusnya ya. Jadi untuk radiusnya, jadi agar bisa kita ambil absennya itu
hanya boleh di dalam radius kantor ya. Kalau di luar itu berarti nggak boleh ngambil absen. Nah, untuk radius kita menggunakan yang namanya circle ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada contohnya circle. Oke. Nah, ini dia circle ya. Nah, ini circle. Apa saja. Nah, untuk circle kita taruh juga di sini ya. Oh, circle dulu ya. Jadi, ini markernya. Oke. Nah, ini circle-nya ya. Radius kantor ya. Ini radius kantor. Oke. Oke, ini warnanya red juga boleh ya. Nah, ini kasih aja koma. Ini kasih keterangan ya. Ini yang radius radius dalam meter ya, meter. Nah, ini kita buat hanya boleh 100 meter aja. Oh, 50 meter aja ya. Dari kantor itu boleh ngambil absen, bisa ngambil absen nanti. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, berarti oh ya belum muncul ya, teman-teman. Nah, kenapa? Karena koordinatnya ini harus kita samakan dengan ini ya, teman-teman, koordinatnya dengan ini. Oke, oke, refresh. Nah, tunggu. Nah, di sini ya. Jadi kantornya ada di tengah-tengah. Nah, ini belum nyampe tengah ya, teman-teman. Ini belum nyampe tengah. Oh ya, ini kita maksimalkan aja ini 19 ya, teman-teman. Maksimalnya kita maksimalkan aja posisinya. Jadi langsung fokus ke tengahnya ya. Oke. Nah, ini lokasi kita ya. Nah, ini lokasi kantor ya. Berarti di luar jangkauan. Nah, jadi kantornya terlalu kita dekatkan lagi ke sini ya. Coba kita map, buka lagi Google Map ya. Oke, kita buka lagi Google Map. Saya mau posisi kantornya ada di sini aja ya, teman-teman. Ada di sini aja ya, di kantornya. Oke, kita coba ganti lagi datanya. Kita ganti aja secara manual dulu. Oke. Nah, udah kita ganti, kita refresh. Kita tampilkan mobile. Nah, oke. Jadi pas berada di koordinat. Oke, kita perbesar aja ya radiusnya. Di radiusnya ya. Nah, ini kan 50 ya. Nah, agar radius ini itu bisa apa namanya itu? Bisa fleksibel ya. Jadi kita atur dari panel atau dari adminnya, bisa digonta-ganti ya radiusnya. Jadi teman-teman tambahkan aja di sini ya, di database-nya nanti ya. Tambahkan aja setting oh, di tabel setting. Tambahkan lagi satu buah field ya. After lokasi kantor itu radius ya. Radius. Oke, ini 11. Nah, oke, 0 ya. Oke. Ya. Oke, nah ini dia radiusnya kita buat misalnya 100 ya atau 75 meter ya, 75 meter. Nah, untuk radius ini nanti kita ubah di absensinya, ya kita ubah di halaman adminnya. Oke, nah kita atur. Oke, di sini kan radiusnya udah kita ganti tuh menjadi 75 ya. Jadi lebih jauh lagi radiusnya. Maka kita ambil aja langsung dari database ya radius ini. Nah, oke, oke. Ganti aja ini radius ya karena datanya udah ada. Oke, kita refresh. Nah, oke, jadi udah masuk ya. Nah, oke. Nah, ini kita sesuaikan aja ya agar kantornya lebih ini lagi ya. Nah, eh, lebih ke bawah lagi. Jadi yang perlu teman-teman atur adalah di bagian ini ya. Shadow anchor ini nggak perlu, hapus saja. Kemudian pop up anchor itu kayaknya perlu ya. Ini jangan lupa titik koma ya teman-teman. Nah,
Oke, nah ini kita kasih pesan ya, eh, bin pop up, kita tambahkan bin pop up, bin pop up, oke, bin pop up. Nah, buat aja namanya adalah kantormu ya, kantormu. Nah, kita lihat pop up-nya di sini. Kita diklik, oh ya di bagian ini. Oke, nah ini ya. Oh, ini ada bin pop up. Kita bisa lihat di sini ya. Bin pop up, open pop up. Oke, bin pop up, bin pop up, open pop up ya. Nah, bin pop up, open pop up. Nah, bin pop up, nah open pop up ya. Enter aja ke bawah, ini juga enter aja ke bawah. Oh, ini kasih keterangannya kantormu ya, kantormu. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini kantormu ya. Nah, ini kantormu. Kantormu. Ini posisi kita ya, teman-teman. Nah, jadi kita udah berhasil menampilkan lokasi kita saat ini. Dan ini kita hidden lagi ya. Ini kita hidden aja karena kita udah berhasil menampilkannya. Ya, jadi ini nggak perlu kita hidden aja dengan tipe hidden ya. Hidden. Nah, sehingga clear tampilan dari halaman eh, halaman absen masuk kita ini ya. Oke, nah ini dia. Oke, nah, oh ya, tadi kan kita mau menambahkan satu buah field ya di halaman ini, ya radius ya dengan nama radius. Oke, kita perbaiki dulu ya. Kita coba logout dulu. Oh, di sini teman home kita logout dulu. Oke, kita ke halaman eh, login admin ya. Username admin, password 1234. Oke, setting. Nah, di sini radius ya kita tambahkan lokasi. Nah, di sini samping ini aja radius. Berarti untuk radius teman-teman ke backend v setting ya. Nah, di sini ada yang namanya nah di sini kita tambahkan radiusnya ya. Ini div titik row, div titik row. Nah, div titik call SM6. Nah, ini untuk lokasinya. Di sini kita tambahkan div titik call SM6. Nah, terus kita ambil ini aja. Oke, ini radius ya. Radius. Oke, ini radius, radius. Nah, ini radius saja, radius. Oke, nah ini placeholder-nya nggak perlu. Nah, tipenya eh, tipe inputannya adalah number ya teman-teman. Number. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, nah ini ya number ya. Nah, berapa meter nanti radiusnya? Ini radiusnya dalam meter ya. Dalam meter ya. Meter. Radiusnya dalam meter ya teman-teman. Nah, ini nanti kita simpan. Oke, nah ini harusnya tersimpan juga ya. Nah, ini saat kita ubah, kita simpan. Nah, ini harus kesimpan. Oke, supaya tersimpan, berarti kita harus tambahkan di bagian ini radius sudah. Nah, berarti di bagian ini ya teman-teman, di bagian halaman admin. Nah, sini ya, radius, radius, terus radius. Oke. Nah, bukan hanya ini aja, nanti datanya harus berubah juga ya, yang tampil di sini ya. Nah, ini radiusnya berapa? Jadi itu nanti menyesuaikan.
template, setting. Nah, ini setting radius. Ini teman-teman ganti aja ini radius ya. Kasih aja koma. Oke, nah ini dia deh radiusnya ya. Oke, nah ini in zoom. Oke, kita coba ganti mungkin 79 ya. 8. Oke, udah lebih lebar lagi ya. Oke, kita logout dulu. Kita ke halaman Bubi. Halaman karyawan ya 1, 2, 3, 4. Login. Oke, kita ambil absen dulu. Nah, kita lihat tampilan halamannya. Oke ya, nah ini dia kantormu. Nah, ini dia kantor, ini kita ya. Jadi udah bisa ngambil absen. Oke, nanti kita akan tag absen di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.